Halo bos, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Baraulik, tentunya di CJ DW Channel bos ya. Kali ini saya menemukan tanaman ajaib bos. Tanaman ajaib maksud saya tanaman ini jarang bisa tumbuh apabila mau tumbuh di musim kemarau yang kayak gini ya. Musim-musim kemarau pada saatnya sumber air atau mata air itu susah didapatkan, tanaman ini muncul bos. Buahnya kayak kacang gini ya, kayak kacang brul seperti ini. Bunganya ungu terong, ungu ya, ungu keputih-putihan. Ini kalau di kampung saya ungu terong ya, nasionalnya ungu. Dan nama tanaman ini sendiri juga belum tahu, saya belum tahu nasionalnya apa. Kalau di kampung saya sini bunga ini namanya apa, tanaman ini namanya tanaman sayu. Biar lebih jelas saya dekatkan, ini yang sudah saya cabut nanti untuk obat. Tadi saya menyarikan tanaman ini ya, cukup sulit, sudah ada 2 minggu baru bisa ketemu ini, dikarenakan ada seseorang yang sedang sakit dan memerlukan daunnya bos. Daunnya seperti ini, supaya jelas kan, daunnya seperti ini ya, daunnya seperti ini bunganya, dan buahnya juga kayak gini. Ini buahnya seperti ini, namanya tanaman sayu. Makanya saya bilang ajaib, pencariannya pun cukup susah bos. Ini pencariannya cukup susah dikarenakan dia hanya tumbuh pada musim kemarau, musim sulitnya mata air ya, mencari mata air, mencari sumber agak sulit. Di sini dia akan muncul. Dia bisa tumbuh di tanah yang kering seperti ini, yang terjal seperti ini ya. Ini di pinggir-pinggir sawah, tanah yang seperti ini dia bisa tumbuh. Ini juga isi di sini ya, buahnya ini ada isi yang kalau kering ini bisa tumbuh di sekelilingnya banyak. Ini tanaman ajaib ini atau tanaman sayu ini dia kolonial bos. Jadi sekali dia ada di sekelilingnya pasti ada, seperti yang saya cabut ini. Di sebelah kanan saya juga ada, belakang juga masih ada. Jadi bergerombol di sini ya, koloni ya. Apabila kita menjumpai satu, berarti di sekelilingnya ada. Di situ terkadang banyak banget, luas banget. Ini tanaman bisa memenuhi ladang petani. Terkadang kalau kemarau tidak ditanamin padi ataupun kedelai ataupun yang lain, ini akan tumbuh dia. Dan dia juga kadang tumbuhnya di pinggir-pinggir sini. Ini kan pinggir bos, ini di pinggiran tanaman kedelai. Di belakang saya itu tanaman kedelai ya. Namanya di kampung saya sini di Ngawi tanaman sayu. Untuk nasionalnya mohon maaf, saya kurang tahu, dan digunakan untuk penyakit apa. Nah, di sini. Makanya saya juga agak kerepotan untuk penjelasannya, tapi ada ciri ya, ciri penyakit yang saya maksud. Kalau di sini disebut penyakit tetep ataupun tetepen. Di situ bunyinya seperti itu. Kita bilangnya penyakit tetep ataupun penyakit tetepen, seperti itu. Untuk nasionalnya penyakit tetepen itu sendiri, saya sudah bertanya kepada beberapa orang, nggak tahu apa itu nasionalnya tetepen. Yang jelas penyakit itu biasanya ada di paha ya, di pangkal paha, bisa kanan bisa kiri, kayak suatu benjolan bulat gini ya, segede kelereng yang besar itu, tapi di dalam kulit. Dan benjolan ini terlihat di kulit itu, terlihat benjol gitu. Dan terkadang benjolan tersebut bisa berpindah-pindah, khususnya hanya di kaki loh ini ya, dari paha sampai ke mungkin ke mata kaki. Di situ dia kadang berpindah-pindah, bisa di bawah, bisa di tengah, ataupun kembali ke paha lagi. Awalnya dari mana? Mayoritas dia sakit tersebut bertempat di paha, pangkal paha.
dan di situ dia akan turun naik. Ada juga yang tetap di situ di paha, pangkal paha itu ya. Dan itu rasanya sakit sekali. Kalau buat berjalan agak terseok gitu kalau sudah sakit gitu ya, agak terseok ini. Dan ini cara pengobatannya, diambil daunnya, ini diambil begini ya, ambil secukupnya ya bos, satu genggam ini, satu genggam ini diambil satu genggam. Ini nanti saya bawa pulang, saya untuk contoh ambil yang masih hidup ini, jadi nggak layu. Nanti diambil seperti ini, cabutin, ambil daunnya saja, tangkainya nggak usah, bunga dan buahnya juga nggak usah, hanya daunnya. Sekali lagi, mungkin daerah Anda masing-masing tahu apa, kalau di daerah Anda namanya apa sakitnya itu tadi. Kalau di sini tetepen. Nah, itu suatu benjolan yang ada di pangkal paha dan kadang bisa berpindah-pindah, pokoknya di area kaki kanan maupun kiri. Dan penyakit itu kalau kita buat jalan itu terseok ataupun itu sangat apa ya, kayak ada rasa yang gimana ya, kayak menekan gitu, nyeri. Dan penyakit itu juga sembuhnya lambat, terkadang apa ya, mungkin pihak medis menyebutnya saya kurang tahu, tapi pernah saya mengalami itu. Saya ke tempat medis, dia bilang juga ini tetap gitu, tapi dia nggak bilang nasionalnya apa. Nah, jadi apalagi saya ya, dokternya bilangnya tetap gitu aja, sama seperti di kampung saya bilangnya tetap. Ini daunnya seperti ini dilumatkan, ditumbuk, bisa ditumbuk sampai lumat. Kalau sudah lumat, kita taruh pada misalkan ini paha, pangkal paha, misalkan ya ini tangan, misalkan paha, tempelkan seperti ini. Sesudah dilumatkan halus, tempelkan supaya tidak biar tidak jatuh. Ini dikasih perban ataupun mungkin kapas, dan nanti kemudian dikasih ansaplas atau perban supaya bisa melekat dan tidak jatuh. Dan itu nanti beberapa jam kemudian akan terasa enakan. Apalagi satu kali, kalau satu kali kita bikin, kita tempelkan gini untuk 1 hari, besoknya kita ganti yang baru lagi. Misalkan pagi, sore itu dilepas, karena nanti kalau tidur takutnya kena gesekan jatuh. Tapi kalau bisa menjaga untuk tidur itu tidak jatuh daun ini, berarti menggantinya paginya lagi ya, dari pagi ketemu pagi. Tapi kalau takut tidur jatuh, dari pagi, sore kita lepasin, kemudian pagi kita pasang lagi, sore kita lepasin, seperti itu. Oke bro, nah saya ulangi, penyakitnya kalau di sini namanya penyakit tetepen atau tetep, yang biasanya mayoritas penyakit itu di pangkal paha ya, kanan maupun kiri ya, tapi mayoritas di kanan. Di kanan suatu benjolan dari dalam, kelihatan dari kulitnya itu ikut menggelembung gini, menggelembung kira-kira sebesar kelereng yang besar ataupun biji salak. Nah, segitu besarnya. Dan itu terkadang ia berpindah-pindah di areal kaki kanan tersebut, antara pangkal paha sampai ke betis. Dan juga yang sering didapati, dia nggak pindah, tetap di pangkal paha. Kalau pindah-pindah itu juga pernah ada, tapi jarang. Sama obatnya ini, tanaman ajaib ini, yaitu di sini disebut tanaman sayu bro. Ini juga pengalaman dari nenek saya ya. Nenek dulu memberitahu waktu saya sakit, disuruh mencari ini tanaman sayu. Dia hanya memberikan ciri-ciri, kemudian saya ambil ke sawah seperti ini, kemudian saya bawa pulang. Saya tanya, apakah benar ini nek? Oh ya benar, ini namanya tanaman sayu, seperti itu. Maka dari itu sebetulnya saya ingin upload tanaman sayu ini sudah lama, tapi beberapa bulan yang lalu selalu hujan tiap hari, jadi tidak bisa menjumpai pohon ini.
Ingat, pohon ini hanya muncul ataupun hanya bisa tumbuh pada musim-musim kemarau. Mungkin di daerah Anda juga ada ya seperti ini buahnya, tanamannya seperti ini ya. Jangan salah, ungu ya, bunganya ungu, buahnya kayak kacang gini, kayak kacang brul, dan daunnya ini tak kasih contoh untuk yang agak besar. Daunnya seperti ini, daunnya seperti ini ya, daunnya seperti ini. Untuk tangkai juga seperti ini, tangkai ini banyak kambium sih ini ya, basah ya, gampang untuk dipotek kalau yang masih muda. Kalau yang agak tuaan pangkal gini sulit sih, sulit ya, sulit, tapi akhirnya bisa juga nih seperti ini. Jangan sampai salah ya. Mungkin ini kurang dekat ya, saya kasih contoh nih, dekat saya juga ada seperti ini nih. Amati ya, tolong diamati supaya tidak keliru. Nah, namanya tanaman sayu. Di sini saya sebut tanaman ajaib karena memang ini adanya hanya di musim kemarau. Kalau kemarau sumber itu mudah didapat, itu kadang juga sulit mencarinya. Tapi kalau musim kemarau sumber air itu atau mata air sulit, biasanya ini banyak ya, ini banyak. Tapi kalau hanya kemarau gitu aja, mata air atau sumber itu masih mudah, terkadang juga nggak muncul. Makanya tanaman ini saya sebut tanaman yang ajaib ya bro ya. Cukup sekian ya informasi tentang tanaman ajaib ini, yaitu tanaman sayu di sini namanya. Untuk pemirsa YouTube dimanapun Anda berada ya, jangan lupa like, komen Anda, saya tunggu, karena komen Anda untuk pelajaran saya, supaya saya bisa merubah apa yang sekiranya harus dirubah, dan juga bagikan pada teman ataupun saudara Anda biar bisa mengetahui. Mungkin di kampung-kampung Anda menjumpai ini, supaya Anda tahu bahwa ini bisa untuk obat tetepen atau tetep ya. Mungkin bahasa Sundanya tetek kali ya, tetek. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Dan juga jangan lupa bro, subscribe-nya dan bunyikan gambar loncengnya, tombol, biar bisa mengikuti notifikasi dari CJDW yang baru ke setiap hariannya ya. Ini tadi sebetulnya mau berburu, tapi saya menjumpai daun ini yang sebetulnya juga sudah berbulan-bulan saya mencari, tapi belum bisa mendapatkan karena masih ada hujan turun ya. Nah, di sini. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan pada teman Anda ya. Terima kasih atas simpatinya sudah menonton video dari CJDW Channel. Semoga Anda maupun saya diberi kelancaran dalam mencari rezeki, diberi kesehatan, sejahtera selalu, panjang umur, senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari CJDW Channel mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari CJDW Channel untuk Anda semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belakraan bro bersama CJDW Channel.